Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Keteran Surakarta, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ketiga di modul yang keempat untuk mata pelajaran Al-Qur'an. Silahkan dibuka. Di pembelajaran yang ketiga ini kita akan membahas hukum bacaan idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi artinya dengan, gunnah artinya dengung, sehingga apabila digabungkan idgham bi gunnah artinya adalah memasukkan dengan dengung. Cara membaca hukum bacaan idgham bi gunnah ini adalah seperti artinya memasukkan dengan dengung. Maksudnya huruf nun sukun atau harokat tanwin terbaca masuk ke huruf selanjutnya dengan cara didengungkan. Nanti akan kita bahas dalam contohnya lebih lanjut. Sebelumnya kita akan mengenal dulu huruf-huruf idgham bi gunnah terlebih dahulu. Hanya ada 4 huruf idgham bi gunnah. Yang pertama adalah huruf ya, yang kedua nun, yang ketiga mim, dan yang ketiga adalah wawu. Sehingga untuk mempermudah menghafal 4 huruf itu sering disingkat yan mu. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, nun sukun bertemu dengan huruf ya di belakangnya. Kita ambilkan contoh mayyamal. Di sini nun sukun yang berwarna kuning tidak boleh lagi dibaca n dengan jelas, tetapi harus masuk ke dalam huruf ya sehingga terbaca mayyamal. Contoh yang kedua, tanwin bertemu dengan huruf ya di bawahnya. Yauma idzi yasduru. Kasrah tanwin di bawah huruf zal tidak boleh terbaca n lagi, tetapi harus masuk ke dalam huruf ya. Yauma idzi yasduru. Kemudian contoh yang ketiga, nun sukun bertemu dengan huruf nun. Harus ada dengung di sini. Min ni'matin. Kemudian contoh yang keempat, tanwin bertemu dengan huruf nun. Amilatun nasibah. Ketika nun berharokat tasdid, maka dia harus ditahan lebih lama ya. Kemudian contoh yang kelima, nun sukun bertemu dengan mim. Ini juga harus ditahan lebih lama. Mim masadin. Tidak boleh lagi terbaca n dengan jelas. Kemudian contoh yang keenam adalah amadim mumaddadah. Kasroh tanwin tidak boleh lagi terbaca amadin. Kemudian contoh yang ketujuh, nun sukun bertemu dengan wawu. Miwaraihim. Dengung terasa di pangkal hidung ya, dengung terasa di pangkal hidung. Kemudian tanwin yang terakhir bertemu dengan huruf wa, yaitu malau wa'addadah. Itulah beberapa contoh bacaan idgham bi gunnah. Kemudian perhatikan bacaan di samping. Apakah kalian melihat nun sukun di situ? Betul sekali. Di huruf yang kedua adalah nun sukun dan di belakangnya huruf ketiga ada huruf ya berharokat fathah. Maka hukum bacaan tersebut adalah hukum bacaan idgham bi gunnah. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka dia dibaca masuk dengan dengung. Ayatubu. Kenapa disebut idgham bi gunnah? Karena ada huruf nun yang berharokat sukun, kemudian di belakangnya diikuti dengan huruf ya. Perhatikan contoh selanjutnya. Apakah kalian melihat nun sukun? Tidak ada di sini, tetapi kita melihat fathah tanwin. Di belakang fathah tanwin dia bertemu dengan huruf mim, sehingga hukum bacaan ini adalah hukum bacaan idgham bi gunnah. Fatham mubina. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan, ketika kita bertemu dengan bacaan idgham bi gunnah, selalu ada tasydid di atas huruf-huruf idgham bi gunnah. Perhatikan 4 contoh berikut ini. Selalu ada tasydid di atas huruf mim, ya, nun, dan wawu, di mana keempat huruf tersebut adalah huruf-huruf idgham bi gunnah.
Demikian penjelasan singkat dari Pak Bar pada pertemuan pagi hari ini. Apabila masih ada yang dibingungkan, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp. Terima kasih, jaga kesehatan, jangan lupa sholatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.